سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menambahkan daftar perilaku buruk dan tradisi buruk kaum Wahabi yang sangat tidak etis dan sangat memalukan sekali karena tidak beretika, tidak beradab dan tidak berakhlak, yaitu suka merampas masjid orang, suka mengambil alih kepengurusan masjid dengan alasan yang bermacam-macam. Di antaranya kata mereka masjid itu bukan milik pribadi, bukan milik perorangan, bukan milik ormas, dan juga bukan milik satu golongan. Jadi boleh dikelola oleh siapapun termasuk kami Wahabi. Lucu dan gak tahu malu ya mereka itu. Adapun maksud dan tujuannya itu banyak sekali, yang diantaranya adalah agar supaya mereka itu bisa leluasa menguasai dan mengatur aktivitas serta merubah amaliyah-amaliyah yang ada di masjid itu. Mereka akan mengacak-acak, memporak-porandakan seluruh program, aktivitas, amaliyah ala ahli sunnah wal jamaah yang berlaku di masjid tersebut. Bagi yang kunut subuh akan dihapus, bagi yang terawihnya 20 rakaat akan dijadikan 8, yang mengadakan pengajian-pengajian seperti kajian Maulid Nabi, kajian Isra Mi'raj dan yang lain-lain itu semua akan dihilangkan dan kemudian diganti dengan pengajian-pengajian ala Wahabi yang akan menjadi penyebab malapetaka, yang akan menjadi penyebab umat, masyarakat dan jamaah di sekitaran masjid itu terpecah belah, selalu ribut, tidak saling tegur sapa, tidak saling ucap dan menjawab salam. Di ketika bertemu saling melotot jauh dari senyum. Kerjanya hanya menyalahkan dan menyesatkan orang di luar kelompoknya, suka memasukkan orang di luar golongannya ke dalam neraka melalui kalimat bid'ah, sesat, syirik dan kuburiyun. Oleh karena itu, hati-hatilah wahai saudara-saudariku kaum muslimin, waspadalah jangan sampai masjid kita lepas dan jatuh ke tangan mereka. Sungguh sangat licik dan berbahaya, saudara. Tentang bagaimana kita mengembalikan. Yang harus kita buat adalah pertama, yang belum jadi pengurus, jadilah pengurus masjid. Sehingga pengurus masjid ini akan membuat kebijakan. Yang bisa jadi imam, jadilah imam masjid. Sebab yang biasa mempraktekkan amaliyah di masjid adalah imam. Pengurus, imam, keduanya pegang oleh kita. Kalau sudah kita ngurus masjid, kalau kita sudah imam, orang tak bisa apa-apa. Maka boleh kita katakan Indonesia ini yang menjadi presidennya masjid itulah orang dua itu, pengurus satu, imam satu. Maka kalau sempat imamnya Wahabi, yang lainnya ahlu sunnah, bisa-bisa amaliyah Wahabi yang hidup di situ. Kenapa? Yang praktekkan dia, yang sopir dia, yang bawa mobil kemana-mana dia. Maka apa cara sholat dia, itulah yang kita ikut. Sehingga kadang-kadang dia pula berceramah, dia berfatwa, masyarakat awam tak paham. Dia kan imam, kita ikut. Padahal dia mengaji, kata Samardi, Rabu mengaji, Sabtu sudah berfatwa pula. Rabu mengaji, Kamis berubah pakaian dia, kemudian Jumat nanti dipotong lagi celana dia, Sabtu fatwa dia. Tak ada ilmu orang itu. Maka pertama pengurus masjid harus kita ambil, yang kedua imam masjid. Yang kedua caranya adalah hidupkan pengajian keilmuan. Masalah kita selama ini masjid kita hanya penuh dengan ceramah, hanya sebagai motivasi, hanya sebagai membakar semangat. Kita jarang ngaji kitab. Pada akhirnya amaliyah yang biasa kita buat ada dasarnya bersanad kepada para ulama, kepada Rasulullah. Karena tak dikaji kita sendiri tak paham. Begitu sekali ditanyakan orang kita pula ragu. Setelah itu kita pula takut untuk mengamalkan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi pengurus-pengurus masjid mesti kita robah, mesti kita perbaiki kurikulum silabus pengajian masjid kita. Harus arahnya keilmuan. Maka tuan guru kita Ustaz Henry, dia ngaji kitab, ada
kitab di antaranya Bulughul Maram, ada kitab di antaranya Irsyadul Ibad, ada kitab Imam Ibnu Jamrah apa? Imam kita sini kitab Al-Muwatta, di Riyadhus Shalihin di Masjid Nurul Huda, Bahjatun Nufus beliau gaji kitab. Kalau berdasar kitab, kita mengkaji pemikiran ulama, sehingga kita tidak sedang menentang ulama atau merasa diri ulama. Kalau penceramah kita, dia bukan alim. Penceramah itu adalah orang yang pandai seni menyampaikan nasihat, seni menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Maka ilmu berceramah bisa dipelajari, tapi ilmu agama mesti betul-betul belajar. Tak belajar tak dapat. Maka mesti duduk mulazamah dengan guru. Tak dengan guru tak jadi ilmu itu. Sebab ilmu ini diambil dari Rasul. Kalau diambil dari Rasul, maka diajarkan oleh Rasul pada sahabat, sahabat mengajarkan kepada murid, murid mengajarkan pada murid, sampailah kita muridnya, baru sampai ilmu itu. Kalau tidak, maka kita hanya sedang mencoba-coba mengkarang-karang ajaran Nabi. Ini yang terakhir saja. Strategi Salafi mengkudeta Masjid Muhammadiyah. Harusnya ada tanda kutip kudeta itu ya. Di Batu Selatan kan pernah diambil alih itu Masjid As-Sunnah tuh. Itu lambang Muhammadiyah tuh di kaca itu mereka dikariknya kayak itu nah. Hilang lambang Muhammadiyah. Nah, dengan dalih sama-sama bersumber pada Quran dan hadis, Salafi mulai menebar bujuk rayu ke Tamir Masjid Muhammadiyah agar diizinkan menyelenggarakan pengajian. Hati-hati pengurus masjid dan PDM PCM ini. Setelah mendapat izin, mereka langsung mengadakan kajian yang mendatangkan ustadz-ustadz yang berpenampilan ala Timur Tengah. Tapi jangan tersinggung lah nang bejidat hitam inilah kada mesti. Nah itu ya. Saya pernah mencoba Pak menghitamkan jidat itu. Jadi sajadah itu jangan sajadah yang empuk, cari sajadah yang tipis kasar. Ketika sujud ditekan dahi ini. Sempat Pak agak hitam itu. Oh saya hanya mengetes saja rupanya. Kemudian setelah cukup mandiri, tadi kan diizinkan mereka mengadakan pengajian di Masjid Muhammadiyah dan memiliki beberapa pengikut dari jamaah Muhammadiyah, Salafi mulai mengambil alih banyak peran hingga mengganti anggota takmir dan seluruh pengurusnya dengan sesama mereka. Karena sudah dapat, maka mereka ini rajin menghadir pengajian. Kita di Muhammadiyah ini ya Allah, mohon maaf pengurus wilayah tuh gini kawan dihitung orangnya 4 pengajian itu, malah lebih aktif pengurus cabang. Nah kemudian Salafi mulai terang-terangan mengkritik keputusan-keputusan hukum dan fikih yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Kemudian puncaknya adalah masjid atau mushola diambil alih dengan dalih bahwa rumah ibadah adalah milik Allah, bukan milik organisasi. Nah ini yang terakhir ini berdasarkan interaksi saya dengan mereka itu. Jadi kalau mereka mengambil ini kan milik Allah, bukan milik Muhammadiyah. Ya tapi yang membangunnya siapa dong? Nah makanya mereka ini tidak memiliki organisasi. Artinya ada ketua, sekretaris bendahara itu nggak ada. Tapi gerakan mereka cukup rapi. Nah makanya ketika saya menjadi ketua pengurus Masjid Darul Arkam itu kan sempat mereka tuh masuk ke situ, tapi saya keras. Saya koordinasi dengan Pak Sari juga selaku pimpinan wilayah. Kan dipasang layar monitor itu di depan masjid itu. Di situ tentang susunan saf, yang benar tuh begini, yang salah begini. Itu ajaran Salafi. Jadi saya telepon langsung orang yang milik monitor itu. Kebetulan dia warga kita Muhammadiyah tapi Salafi. Saya bilang dilepas saja lah Pak daripada menimbulkan gejolak dalam masjid itu. Alhamdulillah besoknya dilepas. Sekira itu saja Bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan sedikit banyaknya menambah wawasan kita untuk berhati-hati dengan aliran Salafi. Termasuk di Muara Teweh, di mana Muara Teweh? Kabarnya istri kaum itu mengadakan pengajian sendiri terpisah dari Aisyah di Masjid At-Taqwa yang di atas itu. Dan beliau juga rutin memberikan pengajian di Aisyah. Aisyah minta agar pengajian itu membahas masalah HPT, tapi kitab yang lain yang dibawanya. Saya sebagai orang Morateweh itu rasa jopang, jaka pensiun ini sudah hendak kayak boleh kesana jadi kaum barang aja gitu teman. Sekira demikian, terima kasih. Saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khotimah di Pondok Jaya sini Mampang. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang khutbah di masjid saya. Satu Jumat saya khutbah di situ, setelah dengar itu. Saya lihat pengurusnya beda semua. Ini kamu siapa? Saya bilang. Oh saya ini Pak Haji ini, jenggotnya panjang-panjang.
celana cingkrang-cingkrang. Kamu siapa? Saya bilang. Saya ini, mana pengurus lama? Oh, pengurus lama nggak ada, bla 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 bla. Rupanya ritual keagamaan Jumat sudah berubah semua. Jadi pengurus Masjid Husnul Khotimah sudah digusur sama ini orang-orang Radio Roja. Oke, besoknya saya telepon Al-Maghfurullah Kiai Haji Hashim Muzadi. Tahu? Beliau saat itu sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Kiai, ada nggak masjid NU yang diambil oleh orang-orang Wahabi ini? Masjid saya diambil, Kiai. Ada, Bang Haji. Di sini satu, sini satu, sini satu. Setelah itu saya telepon Profesor Din Syamsuddin. Beliau pimpinan pengurus besar Muhammadiyah saat itu. Prof, ada nggak Masjid Muhammadiyah yang diambil Wahabi? Ada, Bang Haji. Bahkan satu rumah sakit, satu sekolah saya dikuasai Wahabi. Saya telepon lagi Profesor Tarmizi Tahir. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia saat itu sebelum Yusuf Kala. Prof, ada dengar nggak keresahan umat? Ada kelompok orang baru ini tiba-tiba membidah-bidah dan nggak tahu dari mana nongolnya ini, ngambilin masjid orang. Anda dengar nggak, Prof? Saya bilang, iya, saya dengar, Bang Haji. Ada keresahan itu. Saya telepon Habib Rizik Syihab saat itu. Beb, dengar ada orang ngambilin masjid nggak? Saya dengar. Saya telepon Zainuddin MZ almarhum. Kiai, Anda dengar nggak ada orang ngambilin masjid? Iya, Bang Haji, ini waduh, ini kurang ajar, ini meresahkan ini. Begitulah saat itu terjadi. Pengambil alihan pengurus masjid begitu masif. Akhirnya kita sepakat mendirikan forum silaturahmi takmir masjid dan musola Indonesia. Tujuannya untuk menjaga masjid-masjid yang khususnya beral-aqsunnah wal jamaah, berorientasi kepada madzhabul arba'ah, untuk tidak dirampas oleh teman-teman kita dari Wahabi. Paham? Paham? Kenapa saya harus nyatakan ini? Ini bahaya.